untuk pertemuan pertama di siang hari ini. OpenCV Basic Image Processing. Ada 4 hal yang akan kita ulas. Basic Image Input-Output, Ya, Video Input-Output, Image Manipulation, dan Drawing. Kita langsung aja berarti ya ke notebook pertama. Kalau masnya sudah install Visual Studio dan sudah. library Python, Anaconda, dan lain sebagainya, harusnya masnya juga bisa buka repo yang udah saya share ya. Jadi di-download ke komputer, dibuka ya, open folder, arahkan ke repo yang sudah di-clone gitu, di lokal. Seperti yang di instruksi PPT-nya, ketika kita nanti proses belajar ya, pastikan ketika kita membuka notebook pertama kali, environment-nya kita Ya, udah kepilih ya. Di sini contohnya di pojok kanan atas bisa dilihat kita sudah terhubung dengan environment belajar OpenCV. Kita akan mulai dari pengenalan OpenCV yang pertama kali. Kalau masnya sudah belajar Python, harusnya ini cukup mudah ya. Jadi OpenCV ini merupakan library computer vision. CV-nya itu singkatan dari computer vision. Berarti dia adalah open source computer vision library hmm, yang tersedia di banyak bahasa pemrograman, salah satunya itu di Python. Cukup populer ya di seluruh dunia karena bisa dibilang cukup tua juga ya. Sudah ada sejak 1999 di versi awalnya. Nah, cara menggunakan OpenCV, library OpenCV di Python untuk nanti kebutuhan kita entah bukan hanya kasus yang masnya pengenin, contohnya object detection ya, tapi ada banyak hal lain sebenarnya. Nah, si OpenCV ini bisa melakukan banyak hal. Kita akan ulas apa namanya basic-basicnya di pertemuan satu ini untuk menunjukkan capability dari OpenCV dan nantinya di pertemuan kedua kita akan tunjukkan saat kita combine dengan kebutuhan untuk object detection. Cara nge-import library di OpenCV cukup mudah. Pertama, kita tinggal panggil aja import CV2. Terus di sini selain OpenCV, kita akan juga butuh hmm, library namanya NumPy ya. Ini library yang cukup apa namanya populer juga gunanya untuk matrix operation ya. Kenapa ada matrix operation gitu ya? Kita butuhin. Nanti kita lihat eh, gunanya buat apa. Nah, kita tinggal running aja. Cara nge-running code-nya itu dia cell by cell ya. Itu disebutnya tuh Python notebook gitu ya. Jadi bukan satu file utuh .py, .python gitu ya. Tapi kita bisa evaluate satu blok lebih mudah kita memahami maksud dan fungsi di tiap baris programnya. Tinggal execute seperti ini. Kalau ada tanda centangnya berarti sudah selesai ya. Nah, ini berapa lama durasinya. Terus di sini kita bisa cek versi OpenCV yang kita gunakan. Versi yang masnya pakai dengan yang saya pakai bisa saja berbeda, nggak masalah. Contohnya di sini saya pakai versi 4.7.0 ya. Kalau masnya pakai versi yang lebih tinggi, nggak apa-apa, nggak perlu disamain dengan yang saya punya untuk di pertemuan satu ini. Sampai sini cukup clear? oke, Oke, nah selanjutnya kita clear. akan Hmm, coba function yang pertama kali dan cukup perlu kita gunakan gitu ya. Itu untuk ngebaca gambar. Di sini saya udah siapin ya di foldernya ada file namanya lena.jpg. Filenya seperti ini. Kita akan baca si file ini menggunakan library OpenCV ya. Dengan cara cv2.imread. Terus kita tinggal kasih aja nih nama filenya ya. Jadi dia baris ini tuh akan membaca si file lena.jpg tadi. Si file ini dibaca dari folder yang sama gitu ya. Menggunakan cv2.imread. Terus ditampung ke sebuah variabel namanya img. Untuk kependekan dari image lah gitu ya. Nah kalau kita jalankan. Nah sekarang si lena.jpg udah kesimpan di dalam sebuah variabel img. Menggunakan cv2.imread ini. Apa itu CV2Imread? Jadi ini sebuah function di OpenCV untuk ngebaca file. Hasilnya akan ditampung ke variabel apapun yang kita set di sini. Kalau kita cek, apa sih CMG ini gitu ya? Dalam bentuk apa file lena.jpg disimpan dalam variabel ini? Kalau aslinya kan secara fisik gambar ya dua dimensi seperti ini gitu ya.
Nah, kalau kita cek dengan function type yang ada di Python, Iya. nah bisa kita lihat di sini kalau IMG ini merupakan sebuah variabel dengan type NumPy array ya. Jadi representasi gambar ketika dibaca oleh OpenCV di Python itu dalam berupa array. Masnya pernah dengar istilah array? Nah, kalau Pernah, belum pernah, tapi nggak tahu apa itu maksudnya katanya. Lupa. nggak apa-apa ya. Kalau belum pernah, array Iya. itu bisa dibilang susunan data, angka yang tersusun ada baris dan kolomnya. Bayangkan seperti di Excel lah gitu ya. Kan di Excel itu kan ada baris dan kolom. Nah, array juga demikian. Gambar ketika Oh, dibaca, dia oke, akan oke, menjadi oke. array. Nah, spesifiknya seperti apa gambar ketika dibaca oleh Hmm. OpenCV? Nah, ini adalah ilustrasinya. Ini adalah gambar, bayangkan tadi silena.jpg. Satu gambar RGB seperti ini, ya, dia terdiri dari tiga saluran, tiga channel disebut itu ya. Ada bagian R, G, dan B. R itu merah, G green, B itu blue. Sehingga kalau dikombinasikan, tiga channel ini menghasilkan gambar yang bisa kita lihat secara visual. Ada gradasi warnanya, kombinasi warnanya, seperti pada foto yang umumnya kita lihat. Jadi kalau kita apa namanya kita bongkar gitu ya, di dalamnya ini tidak lain tidak bukan ada tiga channel, tiga saluran. Bagaimana membayangkan tiga channel ini? Bayangkan satu gambar ini ibarat tiga lembar kertas. Nah, ditumpuk disusun. Nah, ilustrasinya seperti ini gitu ya. Ada tiga lembar kertas. Lembaran-lembarannya ini yang ada tiga ini merupakan lembaran R, lembaran G, dan lembaran B. Ilustrasinya seperti itu. Di tiap lembaran-lembaran ada Hmm. titik-titik. Nah, ada titik-titik. Ini yang biasa kita mungkin pernah dengar juga masnya, disebut titik piksel. Gambarkan misalkan ada Oh iya, ukurannya pernah, pernah. 1000 kali 1024 kali Hmm. 780 piksel gitu ya. Pernah dengar kayak gitu ya. Menandakan secara Iya, horizontal ada seribu dua pernah, puluh pernah. empat piksel, secara vertikal ada 700 lebih piksel. Berarti kalau dikaliin kan ada banyak sekali titik piksel di satu lembar channel tersebut ya. Nah, satu piksel data ini ya, Hmm. satu titiknya gitu ya, yang nantinya kalau kita gabungin akan menjadi tone warna seperti ini gitu ya. Itu merupakan nilai 8 bit. Satu piksel ini memiliki nilai 8 bit. Artinya nilai pada pikselnya selalu pada rentang 0 sampai 255. Tidak ada yang negatif, tidak ada yang lebih dari 255 juga. Makanya disebut nilai pikselnya 8 bit. Nah, karena 8 bit ini rentang nilainya 0 sampai 255. Cukup clear? Dua. Oke. Nah, Clear. ini Oke. adalah representasi citra secara matriks array. Nah, yang disimpan di dalam CIMG ini adalah tiga lembar saluran R, G, dan B yang ketika ditumpuk, ketika kita tampilin balik, akan berupa gambar utuh original. Cukup clear? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan cek, di sini kita bisa cek berapa ukuran si gambar yang kita punya. Si Lena.jpg tadi ya. Jadi kalau kita cek, caranya tinggal di running aja. Nah, ada properti di variabel img-nya ini ada properti dot shape. Tinggal dipanggain dot shape, tinggal ditambahin dot shape. Di variabel img ini kita bisa cek gambar yang kita baca si Leno.jpg ini ukurannya berapa. Di sini kita bisa lihat ukurannya 344 kali 354 kali 3. Nah, tiganya ini apa? Ya, tiganya ini adalah banyaknya channelnya. Jadi ini bayangkan 344 kali Hmm. 354-nya itu adalah tiap lembarnya. Berarti lembaran pertama 344 kali 354 piksel, lembaran kedua juga sama, lembaran ketiga juga sama. Masing-masing lembaran tadi ingat adalah saluran ya, saluran merah, hijau, dan biru. Makanya kalau disusun Dan ketiganya biru. jadi satu gitu ya, dimensi array-nya itu 344 kali 354 kali 3. Cukup clear? Oke. Nah, dari sini di OpenCV itu tuh kita bisa
apa namanya akses lah ya. Kita bisa akses tiap channelnya. Tapi sebelum bagian itu, kita juga bisa tampung dimensi ukuran ini nih. Ini biasa juga yang kedepannya akan kita lakuin ya. IMG shape ini kan tadi ada tiga nilai yang keluar ya, 344, 354,3. Ketiga ini kita bisa tampung ke dalam tiga variabel berbeda ya. Biasanya nanti kita perlukan untuk banyak hal ya, pemrosesan pada saat nge-resize, nge-crop, itu perlu banget kita untuk cek dulu original ukuran gambarnya berapa. Nah, contohnya ketika kita baca image.shape, resultnya yang tiga ini kita bisa tampung ke variabel H, W, dan C. H itu berarti untuk height-nya, berarti si 344 ini adalah height-nya. W itu adalah width-nya, lebarnya 354. C itu adalah Hmm. channel-nya. Kalau kita print, si H output-nya akan 344. Persis sama, seperti yang kalau kita eksekusi langsung seperti ini, tanpa ditampung ke variabel. Jadi baris ini hanyalah untuk menampung dimensi citranya ke dalam variabel. Cukup clear ya? Oke. Lanjut. Nah, karena masnya sekarang tahu, satu gambar Oke. tuh sebenarnya bayangkan seperti kertas yang apa seperti tiga lembar kertas gitu ya. Ada tiga lembaran untuk masing-masing saluran warna. Disebut dengan channel. Nah, kita bisa akses masing-masing channelnya ini ya. Yang tiap channelnya itu kan punya tinggi dan lebar, ada tiga channel. Nah, yang perlu diingat, ketika si OpenCV ngebaca gambar, urutannya itu bukan red dulu, baru green dulu, baru blue dulu gitu ya. Urutan paling terdepan itu tuh adalah channel blue, jadi dibalik. Tengahnya green, belakangnya red. Jadi kalau secara visual, tiga lembarannya tadi, susunannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen ngakses lembaran Hmm. yang birunya saja? Nah, kalau kita pengen akses lembaran yang birunya saja, caranya seperti ini. Kita tinggal panggil variabelnya CMD. Nah, ada notasinya berbentuk siku bracket seperti ini. Dua posisi awal kita kasih titik dua. Posisi terakhirnya kita kasih nol. Nol ini mengindikasikan posisi paling awal, indeks ke nol. Nah, ujungnya kita panggil shape lagi untuk melihat berapa sih ukuran si indeks ke nol atau si layer yang biru ini. Kalau kita cek, nah sekarang nggak ada tiganya ya, cuma 344,354. Karena apa? Karena ini cuma satu layer, satu channel, satu lembaran kertas. Cukup clear? Oke, oke. Apa nilai yang terkandung di satu lembaran kertas ini? Kita copy tanpa dot shape, kita tambahin sel baru ya. Kalau kita hover di tengah nih ada code. Nah, kita paste seperti ini ya. Kalau kita running, nah ini persis seperti yang tadi kita jelasin di atas, berupa titik-titik pixel yang nilainya 8 bit. Jadi di tiap elemen datanya si variabel IMG ini menampung satu nilai pixel yang besarnya 8 bit, ditandai dengan belakangnya ada UINT 8 ya, unsigned integer 8 bit. Nilainya nggak ada yang lebih dari 255 dan nggak ada yang kurang dari 0, nggak ada yang negatif. Nah ini di layer yang biru. Kalau mau yang ngakses yang green dan red gimana? Ya sama, berarti ujungnya dari 0 tinggal ganti aja. Satu untuk green, dua untuk red. Dimensinya juga sama. Pasti dimensi untuk tiga channel ini, baik yang red, green, dan blue itu pasti sama. 344,354. Dan ini hanya untuk lena.jpg ya. Kalau masnya pakai gambar lain di atas ya dibaca, misalkan gambar Hmm. gajah.jpg gitu isinya gajah, mungkin ukurannya beda. Bisa jadi nilai outputnya beda. Jadi ini adalah yang terbaca aktual sesuai dimensi gambar. Cukup clear? Itu yang di array yang titik-titik tengah itu apa ya, Kang? Ini tuh elipsis. Jadi karena datanya banyak, nah dia nggak tampilin semua ya. Karena bayangin 344 itu kan bakal banyak banget ke kanan ya. Nah makanya dia printnya Iya, sebagian. iya. Tapi tenang aja, aktualnya bukan hanya titik-titik ya. Ini hanya untuk hasil printnya saja, biar tidak terlalu banyak ditampilkan ya. Hmm. Cukup clear?
Oke, oke. Oke, lanjut. Nah, yang barusan kita bahas adalah cara membaca gambar, terus kita melihat isinya dalam variabel IMG ini. Ternyata kan kita udah tahu kalau IMG ini adalah numpy ray. Visualnya berbentuk seperti ini, berupa array 3 dimensi, ada tinggi, lebar, dan banyaknya channel. Kita juga tahu tiap gambar itu punya 3 channel, red, green, blue, dan kita barusan belajar untuk akses tiap channel. Kita udah berhasil ngebaca, kita akan sekarang tampilin. Si variabel IMG ini, yang isinya lena.jpg, kita akan tampilin balik setelah dibaca kita tampilin. Cara nampilinnya hanya 3 baris ini. 3 baris ini maksudnya apa? Baris pertama untuk nampilin gambarnya. Show, image show. Di atas kan imread ya, image read. Baca gambar. Show berarti apa? Tunjukin gambarnya, show gambarnya gitu Oke. ya. Parameternya ada 2. Oke. Parameter pertama adalah ini kita bisa isi apapun bebas. Ini disebutnya itu name window ya, nama windownya. Nanti akan kelihatan di preview image pas kelihatan pas kita jalanin gitu ya. Masnya bisa isi apapun bebas. Contohnya kita isi my app. Posisi kedua itu kita isi variabelnya, variabel IMG, gambar yang mau kita tampilin. Nah, dengan seperti ini ketika kita panggil nanti gambarnya kita akan muncul dalam window pop-up. Baris kedua white key ini sebenarnya digunakan untuk agar window yang kebuka itu nggak langsung nge-close. Jadi kita isi white key 0, artinya tampilin windownya selamanya sampai kita ngeklik salah satu tombol di keyboard. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kenapa harus ada kayak gini? Kenapa nggak cukup show doang? Nanti masnya akan ngerti pas coba ngebaca datanya berbentuk video ya. Nah, tapi di sini untuk biar windownya nggak ketutup, kita pakai Wacino. Kalau masnya nanti pengen nutup gambarnya gimana? Ya tinggal pencet aja salah satu tombol di keyboard, huruf A, huruf Q bebas. Habis itu dia akan otomatis ke close dengan cara manggil CV2 destroy all window. Ngehapus, ngedestroy semua window yang muncul. Nah, kita jalanin. Kalau saya running, nah di Hmm. taskbar bisa dilihat. Nah, ini yang disebut dengan window yang saya maksud. Dia pop up terpisah dari Visual Studio-nya, jadi seperti GUI app. Nah, di kanan atasnya, di kiri atasnya nih ada window name-nya, yang tadi saya bilang bebas aja diisi apapun ya. Nah, kenapa bebas ya? Ini tadi ya, dia hanya akan nempel di sini. Contohnya kalau di sini My App, ya di window pop-up-nya akan jadi My App. Dan ini nampilin percis si lena.jpg yang tadi ada di lokal. Caranya seperti ini. Kita akan tunjukkan dengan cara kita ngeklik Hmm. huruf Q, dia akan nge-close. Nah, cukup mudah ya. Kalau kita jalanin lagi baris ini, dia muncul lagi. Oke. Huruf A, dia nge-close. Jadi untuk nampilin gambar tuh sesimpel 3 baris ini. Itu nampilin gambar, kita juga bisa menyimpan gambarnya ya. Dengan cara CV2 imWrite, image write. Kalau kita jalanin, nah kalau udah ada true, lihat di foldernya. Sekarang ada file baru namanya saved lena. Karena di sini kita save dengan nama savedlena.jpg. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang video input down output. Kalau tadi itu gambar, sekarang kita akan ngebaca video. Nah, cuman kayaknya di repo yang masnya download dari GitHub, belum ada file MP4-nya ya, karena saya juga nggak sertakan pas ke push ke GitHub, karena ukurannya lumayan gede. Jadi saya share via WhatsApp aja, Oke. nanti masnya bisa download ya. Tinggal Oke. sebentar saya kirimkan. Nanti masnya tinggal download dan masukkan ke folder pertemuan 1 ya. Nah, di bagian video input output ini alurnya akan sama seperti di atas. Kita akan baca video ya, baik sumbernya dari file, dari kamera webcam, bahkan dari online CCTV ya. Kita akan coba demokan bagaimana mudahnya OpenCV mengkonsum banyak video source ya. Pertama kita akan awali ngebaca video source dari file MP4. Nah, yang udah saya share barusan ke Mas ya,
Kalau kita klik nih di Visual Studio Code-nya, si video.mp4 ini, nah dia ada video playernya. Isinya sebenarnya video ada lalu lintas mobil di jalan komplek rumah lah ya. Nah, kita akan coba baca si video ini menggunakan OpenCV ya. Caranya gimana ya? Pada dasarnya mirip-mirip seperti baca gambar, cuma diawali dengan yang disebut dengan load video source. Jadi pertama kita define dulu, kita tentukan dulu sumber videonya dari mana. Perintahnya cukup sederhana, tinggal panggil CV2 video capture. Nah, di dalam sini kalau kita pengen ngebaca dari file, kita tinggal isi aja video.mp4. Nah, kita akan mulai dari video file ya. Kita tinggal isi video.mp4. Merupakan file video yang barusan saya share via WhatsApp. Nah, saya simpan di variabel chap. Chap ini bukan nampai array seperti gambar di atas ya. Dia hanya informasi kalau kita ngebaca video dari lokal gitu ya, dari si video.mp4 ini. Jadi informasinya ada di sini. Informasi apa aja yang bisa dibaca ya? Pertama, kita bisa baca ada properti namanya isOpened. Nah, properti ini penting. Gunanya buat apa? Untuk membayangkan sebuah file video, bayangkan itu sebagai kumpulan gambar-gambar yang tersusun sedemikian rupa, sangat banyak, sama halnya kayak kita melihat sebuah buku. Jadi buku itu adalah representasi video. Di dalam bukunya kan ada lembaran-lembaran halaman kertas ya. Lembaran-lembarannya itu adalah gambar yang di atas tadi kita pelajari. Nah, cara kita ngebaca video adalah sama seperti kita ngebaca buku. Kita buka halaman pertama, lanjut ke halaman kedua, ketiga, seterusnya sampai halaman terakhir. Nah, di program Python, bagaimana si Python bisa tahu kalau ini masih ada halaman untuk dibaca? Nah, ada properti isOpened ini. Dia akan bernilai true selama ada frame video, ada gambar yang masih belum dibaca dari file video.mp4 ini. Jadi dia akan bernilai true selama masih ada halaman atau masih ada gambar yang bisa dibaca. Sampai sini cukup clear konsepnya? Oke, oke. Paham. Nah, berarti blok di bawah while ini akan terus dilakukan, akan terus dikerjakan selama ada gambar yang bisa dibaca dari video.mp4. Jadi bayangkan video ini itu adalah kumpulan gambar-gambar yang disusun sangat-sangat banyak ya, terus ditampilin satu-satu gitu ya. Ditampilin satu gambar pada akhirnya berubah gambarnya jadi bergerak. Nah, kita akan lakukan hal yang sama. Jadi tiap loopingan yang ada, kita akan baca nih gambar-gambar yang ada di video.mp4 ini. Perintahnya sederhana, chap.read. Nah, ada informasi .read ini dia akan ngeluarin dua variabel. Ada variabel yang kita sebut read, ada variabel yang disebut dengan frame. Frame ini sama persis dengan variabel img. Isinya adalah numpy array, ada 3 channel, bgr. Sama persis seperti variabel img di atas. Namun, di sini kita namain frame. Secara data type semuanya sama. Punya property .shape dan lain sebagainya. Bisa kita slicing, kita pisah gitu ya. Seperti di atas tadi ya, juga sama. Dan tentu saja karena sama, kita bisa tampilin pakai imshow. Cuma imshow-nya kalau tadi kan ke variabel img, sekarang kita imshow-nya ke frame video mp4-nya. Nah, terus red ini apa? Red ini dia boolean nilainya. Bisa true, bisa false. Buat apa? Untuk mengasih tanda kalau frame yang dibaca itu tidak korup. Karena bisa jadi misalkan ada video yang tengahnya itu rusak, nggak bisa dibaca. Dia akan bernilai false kalau frame videonya, gambar di tengah entah di mana di dalam videonya itu nggak bisa dibaca. Nah, ketika itu bernilai false, kita akan break loopingnya, kita akan hentikan, kita akan keluar dari loopingnya dan tutup window-nya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau selama frame-nya bagus, kita akan terus tampilin. Nah, di sini kita akan tahan selama kurang lebih
25 milisecond. Kalau tadi kan 0. 0 masih ingat ya akan ditampilkan selamanya, infinity. Tapi kalau kita set 25, dia akan kita tampilin 25 milisecond. Nah, akan berhenti, misalkan masnya di tengah-tengah nih, kalau kita kayak ngeplay video, nah kita pengen hentiin di tengah ini. Nah, kita pengen pause gitu ya, kita pengen close. Nah, ini dengan cara kita bisa klik Q. Kenapa harus Q ya? Bebas aja ya. Di sini kita tinggal tentuin aja, bisa A, bisa S. Nah, saya pilih Q untuk quit atau close atau C juga boleh lah gitu ya. Nah, intinya ketika white key selama 25 milisecond ini ngebaca keyboard kita untuk ngeklik Q, dia akan break loopingnya juga. Akan menghentikan proses baca gambar di video dan akan nge-close window. Kok bisa nge-close window-nya? Karena di bagian dua baris terakhir ada bagian untuk ngerilis video, cap.release, dan ngedestroy atau nutup window yang nampil. Jadi di sini untuk nampilin video di OpenCV, alurnya baca filenya, tampung ke variabel cap, looping untuk semua frame yang ada di video MP4, terus tampilin semua gambar framenya. Tampilin satu-satu. Kalau misalkan kita nggak klik Q, ya dia akan nampilin sampai lembaran terakhir. Kalau sudah sampai lembaran terakhir, while-nya selesai, baru ditutup. Kita akan buktikan ya. Kita play. Nah, bisa dilihat, jadi selama ngeplay seperti ini, dia selama itu juga dia ngelooping. Ngelooping satu frame sehingga gambarnya bergerak. Nah, kalau kita klik Q, dia akan menutup. Nah, kalau kita ganti sekarang Q-nya misalkan ke C ya. Kita play lagi, kita klik Q. Nah, ini saya klik Q ya di keyboard ya. Sekarang nggak nge-close karena saya udah ganti ke C. Kalau saya klik C, dan dia nge-close. Jadi bebas di sini ya. Ini mengontrol keyword apa yang akan kita gunakan untuk nge-close videonya. Nah, defaultnya Q. Biasanya saya pakai Q biar nggak membingungkan gitu ya. Nah, Masnya bisa bereksperimen dengan nilai lain di bagian white key ya, 25 second, misalkan naik ke atas ke 100. Kan kita perhatikan bedanya. Nah, bisa diperhatikan. Pada saat nge-play videonya jadi lebih lambat. Benar nggak? Karena sekarang tiap frame video yang dibaca akan ditahan, ditampilkan selama 100 milisecond. Baru dia akan nampilin, ngelooping lagi ya, balik lagi ke while atas, ngebaca frame kedua, ditampilin lagi selama 100 milisecond. Jadi lebih lambat dibandingin yang tadi cuma 25. Nah, jadi di sini si white key ini berguna untuk kita mengontrol berapa banyak frame dalam satu detik. Kalau kita set 100, ya berarti 10 frame dalam waktu satu detik. Nah kan 100-nya 100 milisecond ya. 100 kali 10, 1000 milisecond atau satu detik. Kalau kita balikin lagi ke 25, nah jadi seperti speednya seperti yang sebelumnya. Cukup clear sampai sini? Dari masnya ada yang mau Oke. ditanya? Hmm, sebentar. Tidak sepertinya. Atau kita bisa lanjut? Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, barusan di atas Iya. kita udah ngebaca, bisa gitu ya, ngebaca video dan nampilin setiap frame videonya seperti di atas tadi. Itu sumbernya dari file. Bagaimana kalau misalkan kita pengen akses webcam di laptop? Nah, kalau kita pengen akses kamera yang di laptop, mau webcam, mau kamera USB webcam gitu ya, yang dicolok ke USB gitu ya, ataupun sumber video lain gitu ya, yang terhubung ke komputer, nah kita tinggal merubah bagian video capture-nya itu menjadi 0. Nah, di sini ada note-nya ya. Untuk merubah ini jadi sumbernya video, kita tinggal sumbernya dari kamera kita ubah jadi 0. 0 ini mengindikasikan sumber videonya dari kamera pertama yang ada di komputer. Kalau kameranya ada dua berarti gimana? Ya berarti ada kamera 0 dan kamera 1. Tapi selalu awalnya dari 0.
Kalau ada tiga berarti apa? Kamera nol, kamera satu, dan kamera dua. Ada, nanti bisa baca dari tiga sumber lah. Masnya tinggal pilih. Jadi tergantung berapa banyak kamera yang terhubung di komputer. Kalau cuma satu ya berarti nol. Kalau kalau kameranya ada dua tinggal pilih mau nol atau satu, gitu ya. Kalau ada tiga ya nol, satu, dan dua. Tinggal pilih. Nah, contohnya kalau di komputer saya ini ada hanya kamera webcam saja built-in yang ada di laptop, kita pilih nol. Selanjutnya, sama saja seperti loopingan yang tadi, gak ada yang perlu kita ubah. Kalau saya play, sekarang dia akan ngebaca sumbernya dari webcam. Nah, kurang lebih jadi seperti ini ya. Ini nangkap langsung real time dari webcam pada komputer saya. Kalau saya type Q, dia akan nge-close window-nya. Kalau saya play lagi, nah dia bisa Hmm. mengakses lagi webcamnya ya. Jadi untuk akses webcam di OpenCV sesimpel itu gitu. Oke, oke. Selanjutnya, kita juga bisa ambil sumber dari misalkan kamera CCTV gitu ya. Mau masnya kamera CCTV Oh, dari apa namanya? CCTV di rumah ataupun ini contohnya saya ambil dari Jasa Marga ya. Nah, Jasa Marga punya bisa apa kan gitu? Dinas PU punya live CCTV gitu ya. Kita bisa baca ini. Kita bisa baca frame ini gitu ya. Nah, URL-nya bisa tinggal inspek aja ya sumbernya ya. Di sini biasanya ada sumber. Nah, sumber filenya itu ada di source. Nah, tinggal kita copy aja link ini. Tinggal kita copy dan kita tinggal paste ke bagian sini. Jadi tinggal petik-petik. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita play, sekarang dia akan ngebaca sumbernya dari CCTV-nya Dinas PU ya. Nah, jadi di sini cukup mudah ya. Masnya Oke. mau sumbernya dari manapun ya, itu bisa. Tinggal nanti pilih aja mau Hmm. dari mana gitu ya sumber ngambilnya. Cara ngambil dari Oke. apa online gitu ya, tinggal cari aja link CCTV-nya. CCTV IP kamera kita yang biasa di rumah gitu yang masnya kalau punya, itu biasanya juga punya URL untuk diakses gitu ya. Nah, itu tinggal dipaste aja. Kalau dari kamera tinggal pakai indeks 0123. Kalau dari file ya tinggal tulisin nama file. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear? Oke, oke, paham. Nah, selanjutnya kita akan eksperimen lanjutan. Kita bisa save satu frame yang ada pada video, terus kita simpan ke dalam file ya, sama seperti di atas cv2.imwrite ya. Cuma sekarang sumber gambarnya itu bukan dari IMG tapi dari satu frame pada video. Jadi kita bisa simpan satu filenya gitu ya. Nah, ini persis seperti di atas. Kita baca dulu sumbernya. Ini langsung saya ambil ambil dari webcam ya. Nah, saya eksekusi cap.read-nya ini tidak di dalam loop. Kenapa gitu? Ya karena saya cuma pengen ngebaca frame pertama atau halaman pertama di videonya atau di apa namanya di webcam saya gitu ya. Jadi dia buka webcam sekali, baca satu frame, habis itu ketika framenya nggak korak, ya imwrite saya save ke dalam sebuah file namanya myphoto.jpg. Kalau saya running, nah dia nggak akan nampilin apa-apa ya, tapi dia akan ngebikinin file baru namanya myphoto.jpg. Nah, hasilnya bisa disimpan ke lokal seperti ini. Ini nangkep dari webcam. Jadi variasinya bisa banyak hal gitu ya. Mau kita ngeplay video seperti ini, berarti di looping, atau mau kita ngambil foto gitu ya dari kamera. Caranya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya demokan di atas, ngebaca dari kamera, ngebaca dari webcam, dan juga langsung nampilin. Kurang lebih seperti itu untuk cara baca video dan input-outputnya gitu ya. Ngebaca dan nampilin video, termasuk nyimpen satu frame pada video. Sampai sini cukup clear? Oke, paham. Oke, nah bagus. Di notebook pertama ini kita udah
ngebangun fondasi memahami basic operation di OpenCV. Input-output pada gambar, input-output pada video. Kita sekarang akan beralih, Masnya bisa tutup notebook notebook 1.1. Kita akan beralih ke notebook 1.2. Di sini kita akan mengulas operasi-operasi dasar pada OpenCV. Sebenarnya ada banyak operasi yang bisa dilakukan OpenCV, tapi saya akan bahas sedikit dan yang sering digunakan. Sisanya mungkin kita tidak akan sentuh karena memang kita akan fokus selanjutnya di object detection. Jadi kita akan ambil function-function yang memang berkorelasi atau paling nggak akan kita gunakan ke depan. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah OpenCV Image Manipulation. Ada 3 hal. Pertama, kita akan bahas tentang change color space. Kedua, kita akan ngebahas cara nge-crop gambar. Ketiga, kita akan bahas cara nge-resize gambar. Untuk itu, sebelum kita mulai, pas sesudah dibuka pertama kali nih si notebook 1.2, jangan lupa di pojok kanan atasnya ya Mas, kanalnya kita pilih ke belajar OpenCV. Kalau sudah terhubung dipastikan, baru kita pertama import dulu OpenCV-nya ya. Di sini kita nggak perlu import NumPy, karena kan tadi konsepnya udah ngerti ya. Si variabel hasil bacaan gambar OpenCV itu ditampung di variabel NumPy. Nah, kita sekarang hanya butuh import OpenCV saja. Kita akan bahas dari poin pertama, change color space. Kalau di bahasa Indonesia gitu ya, ngerubah space warnanya. Maksudnya apa? Nah, ini tuh bayangin kayak kita main Photoshop, ngedit foto. Di OpenCV memfasilitasi kita untuk ngedit foto yang kita baca. Simple step yang biasa dilakuin adalah ngerubah gambar BGR atau RGB ya, yang ada tone warna RGB-nya seperti ini, kita akan convert ke grayscale, gambar abu-abu, gambar hitam putih, yang bentuknya seperti ini. Si OpenCV bisa melakukan hal ini dengan menggunakan function color space conversion-nya. Cara makainya tinggal panggil cv2.cvtcolor. CVT itu convert ya, pendekannya dari convert. Convert color. Parameter untuk fungsinya ada 2. Pertama adalah gambar yang mau kita convert ya sumbernya. Kalau mau ubah dari original RGB ke grayscale berarti si IMG ini adalah gambar hasil pembacaan yang red-nya tadi ya, yang masih dalam punya channel RGB gitu ya. Nah, posisi kedua kita isi dengan flag-nya. Flag ini apa? Flag ini adalah informasi gambar yang kita masukkan ini tuh mau kita convert jadi apa. Nah, flag-nya di sini salah satunya ya. Ada banyak sebenarnya, tapi kita nggak akan ulas semuanya. Contohnya, kalau kita pengen menggunakannya untuk mengconvert ke grayscale, tinggal isi aja color underscore BGR to gray. 2 gray, to gray maksudnya ya. Berarti kita hendak mengconvert si gambar BGR ini ke grayscale. Ilustrasi visual secara matriksnya, gambar BGR kan 3 layer ya, 3 lembar data. Ada blue, green, red, masing-masing punya lebar dan tinggi. Tadi yang kita udah bahas di notebook 1. Ketika kita convert jadi gray, dia channelnya cuma 1. Jadi cuma jadi 1 lembar. Kenapa? Ya karena bentuk gambar hitam putih representasi digitalnya itu cuma 1 lembar. Hanya punya tinggi dan lebar. Gak ada channel kedua ketiganya. Seperti gambar BGR atau RGB. Nah, sehingga nanti ilustrasinya akan jadi 1 lembar data seperti ini. Kita akan tunjukkan secara dimensinya pakai dot shape seperti di notebook pertama ketika sebuah gambar dikonvert ke grayscale. Caranya, di sini saya akan imret, baca lagi nih gambar lena.jpg, tampung ke variabel img. Nah, di baris ini kita akan cobain command yang tadi di atas saya sebutin. cvt color, convert color, gambar lena yang BGR, yang ini, kita masukin color BGR to gray, jadi variabel baru. Kita tambung ke variabel baru img gray. Di sini nampung gambar grayscale yang kita dapat dari hasil konversi. Selebihnya, kita akan show, kita akan tampilin kedua gambar ini. Gambar original lenanya, kita akan show seperti ini ya, dari variabel img.
dan gambar hasil konversi ke grayscale-nya yang ditampung ke variabel img underscore gray. Dua M-show ini kita bisa tampilin secara bersamaan, akan ngasilin nanti dua window. Kalau kita jalanin, nah akan ada dua seperti ini. Yang pertama adalah gambar originalnya, ya, hasil ImShow My App, hasil pembacaan Imret. Yang kedua ini adalah hasil grayscale-nya, hasil konversi CVT color, gambar original yang 3 layer, jadi 1 layer grayscale. Kurang lebih seperti ini. Cukup clear tentang color space conversion? Oke, oke, paham. Oke, kita lanjut. Nah, barusan kita udah tahu cara nge-convert gambar. Sekarang kita akan beralih ke bahasan cara nge-crop gambar. Nge-crop itu nge-crop gambar di OpenCV, bayangin sama seperti kita nge-crop gambar pakai aplikasi Photoshop. Bayangkan biru yang lebih muda ini adalah dimensi original gambarnya, lebih luas. Kalau kita crop, dimensinya kan lebih kecil ya. Misalkan ada area yang lebih kecil di area tengah sini yang pengen kita ambil. Nah, area tengah ini kita juga bisa crop menggunakan OpenCV. Cuman kalau pakai aplikasi Photoshop kan biasanya kita tinggal ngedrag kursornya ya. Ada nanti kotaknya ya, area yang pengen di cropnya di mana, terus nanti kita save. Tapi kalau dia OpenCV nggak ada visual, kita bisa apa namanya ngedrag kursor ya. Kita hanya difasilitasi dengan menentukan posisinya mau di mana nih hasil cropannya. Nah, posisinya itu ada 4 titik. Sebenarnya 2 titik ya, pasangan X, Y-nya. Jadi titik koordinat pojok kiri atas ya sama pojok kanan bawahnya. Mau di mana gitu ya. Si apa namanya si kropannya itu diambil. Nah, cara ngambilnya sebenarnya nggak ada function khusus ya di OpenCV untuk ngelakuin crop. Misalkan CV2 crop. Jadi cara nge-cropnya itu notasinya tinggal panggil image array-nya IMG misalnya. Terus kita kasih siku. Nah, ada dua posisi. Kita tentuin Y min Y max-nya, X min X max-nya. Jadi posisi pertama itu adalah posisi vertikalnya, si Y. Posisi kedua adalah posisi horizontalnya. Kasih pemisah titik dua menandakan untuk memisahkan bagian minimum dan maksimum. Nah, contohnya gimana? Nah, kita akan coba lihat. Kita baca lagi nih gambar Lena.jpg. Di sini saya akan crop di Y min 0, berarti ya mentok posisi vertikal atas ya, sampai ke titik pixel di 250 pixel, turun ke bawah. Terus secara X-nya juga sama, saya akan dari 0 sampai ke titik secara horizontal di titik 250 pixel. Kalau saya execute ya bagian ini, di sini saya tampung hasil cropannya ke variabel baru namanya img crop, dan di bawah sini saya akan tampilin dua-duanya, original image-nya dan hasil cropnya. Kalau kita running, nah di sini bisa dilihat ya, ini adalah gambar original, ini gambar hasil cropnya. Yang secara dimensi adalah titik titik awalnya sama ya karena dari 0,0 ya, X-nya 0, Y-nya 0, X min Y minnya 0 gitu ya. Bisa dilihat ya. X max Y max-nya adalah di 250 pixel. Ya berarti 250 pikselnya tuh secara horizontal di sini ya X max, secara vertikal 250 pikselnya tuh Y max-nya di sini. Kalau kita geser ke tempat lain tentu saja hasil cropnya akan berubah ya. Contohnya ini saya gedein jadi 100, ini jadi 275 gitu ya. Yang ini saya geser jadi 150, ini jadi 300, seperti ini. Kita jalanin lagi, dan kita tampilin lagi hasil kropan. Nah, jadi beda. Ini ngepas banget di bagian wajahnya ya. Karena titik ini, kalau kita lihat kan ada di kisaran, ya area sini. Ini X min Y minnya berarti X min 100, Y min 100, X min 150 ya. Di titik ini. Dia akan ambil sampai titik 275, Y max-nya, dan X max-nya 300. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, ketika kita pengen nge-crop gambar di OpenCV, kita harus tentukan titiknya mau di mana. Cukup clear? Oke, Kita lanjut lanjut. ya. Nah, itu teknik Hmm. untuk nge-crop gambar.
Selanjutnya kita akan coba tunjukkan bagaimana kalau misalkan kita pengen nge-crop. Kalau di atas kan bingung ya, bagaimana kalau misalkan kita pengen nge-crop 50% bagi apa 50 piksel bagian kiri, 50 piksel bagian kanan, atas dan bawah secara proporsional. Kan kita harus nentuin dulu nih max-nya di mana. Bagian Y min X min-nya mungkin gampang. Tapi bagian Y max-nya ketika di pixel berapa gitu ya yang kurang 50 piksel dari sisi kanan gitu ya. Nah, kan bingung ya. Nah, untuk menentukan hal demikian sebenarnya di ekspresi crop-nya dia nge-support nilai negatif. Kalau nilai negatif artinya 50-nya itu dihitung bukan dari sisi kiri dan bukan juga dihitung dari sisi atas, tapi dari sisi kanan dan sisi bawah. Contohnya nih, X min-nya 50 itu akan ngitung mulai 50-nya itu nolnya dari sini sampai ke titik 50. Tapi kalau min 50, nolnya dia berubah dari sini sampai 50-nya ke sisi ya ke tengah ya. Jadi negatif itu kayak arahnya dibalik. Nah, sehingga kalau masnya pengen nge-cropnya itu konsentris, 50 kanan kiri atas bawah, ekspresinya bisa seperti ini. Y min-nya 50 berarti dipotong secara bagian atasnya 50 piksel, bagian bawahnya 50 Y max-nya, bagian kanannya bagian kirinya 50. Nah, min 50 ini adalah bagian kanan. Kalau kita jalanin dan kita tampilin, nah hasilnya ini kropannya itu tepat di tengahnya. Dia dia jadi ngepotong 50 piksel atas, 50 piksel bawah, 50 piksel bagian kanan, 50 piksel bagian kiri. Yang minus 50 piksel ini adalah di bagian sini untuk Y max, 50 minus 50 piksel bagian X max-nya adalah bagian sini. Sehingga hasilnya bisa tepat di tengah-tengah gitu. Hasil crop. Cukup clear? Oke. Nah, kita juga selain menentukan pikselnya langsung, ya, 50 berapa gitu ya, kita juga bisa pakai percentage. Dengan percentage, hasilnya kita bisa nge-crop lebih gampang ya. Karena hasil cropannya bisa dinamik ngikutin ukuran citra. Kalau cropan 50 di gambar Lena mungkin pas. Bayangin untuk gambar yang ukurannya gede. Lena kan tadi kita lihat 400 kali 400 piksel. Bayangkan kalau masnya punya gambar 3000 kali 2000 piksel. Gede banget ya. Di crop 50 piksel mungkin nggak berasa. Kecil banget. Dibandingin ketika ukurannya 400 kali 400 ya. Kalau tadi yang kita lihat di Lena. Terus gimana biar ngecropnya itu enak? Nah, kita bisa crop secara dinamis menggunakan persentase. Caranya, kita tinggal pakai img.shape ya, kita baca dimensi gambar Lena originalnya. Berarti H-nya kan 400 berapa gitu ya. W-nya juga tadi 400 berapa, C-nya 3. Nah, kita akan susun lagi, kita akan cari tentuin X min, X max, Y min, Y max-nya gitu ya. Dengan cara kita ngaliin original width dan height si gambar Lena.jpg ke nilai desimal tertentu. Nah, kalau 0,2 nandakin kalau kita pengen potong 20% di sisi X min-nya gitu ya. X1 X min. Kalau 0,7 berarti 70%. Misalnya kalau width-nya itu 400 px berarti kan 70%-nya berapa tuh? 0,7 dari 400 gitu ya. Y Y min-nya itu 0,2, ini dia main Y1 ya. Y max-nya yaitu itu dikali 0,7 dari tinggi utuh. Sehingga kalau saya jalanin, nah di sini dia akan nge-crop sesuai dengan persentase atau fraksi ini. Kalau kita tampilin, nah ini adalah posisi yang kurang lebih ada di mungkin di sini ya. Dia jadi secara vertikal adalah 20%-nya, ini posisi 70%-nya, dan ini secara horizontal X min 20%-nya, yang ini, dan ini adalah X max 70%. Kalau kita ganti misalkan jadi 80, tentu saja area kropannya jadi lebih lebar ya. Dan enaknya sekarang, nah dia dinamis hasil kropan. Nah, jadi lebih lebar ya. Kurang lebih teknik nge-crop di OpenCV seperti ini. Cukup clear? Oke. Kita lanjut. Nah, barusan kita udah bahas teknik untuk nge-crop gambar.
Sekarang kita akan bahas cara nge-resize gambar. Crop beda dong dengan resize. Kalau crop, tadi seperti yang diilustrasiin Masnya tahu juga ya, ada area yang akan terbuang. Kita ambil area yang kita define di area cropnya. Sehingga pas kita tampilin, kita lihat maupun kita save, kita olah, hasil yang kita lihat adalah hasil cropan. Ada area yang hilang. Itu di crop. Resize ini berbeda. Resize ini adalah mengatur ulang ukuran gambar originalnya. Tadi kita lihat gambar original silena.jpg 400 kali 400-an. Kita bisa ubah ke ukuran lain, contohnya di sini ya. Jadi 140 kali 140. Untuk nge-resize di OpenCV tinggal panggil aja cv2.resize. Parameternya secara basic ada dua, gambar yang mau kita resize, dan posisi kedua ini adalah tato, ya. Ada kurung buka kurung tutupnya. Kombinasi dari width, height barunya. Kalau original IMG Lena.jpg ini adalah 400 kali 400, di sini kita bisa define seperti ini. Tandanya kita pengen resize gambar originalnya itu lebih kecil, jadi 140 piksel kali 140 piksel. Outputnya saya tampung ke dalam sebuah variabel namanya IMG resize. Nah, di sini kita akan coba tampilin hasilnya, baik yang original image size dan hasil resize. Tentu saja hasil resize-nya aspek rasionya sama, gambarnya utuh, tapi ukurannya lebih kecil. Kita akan jalanin. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang kecil ini adalah gambar hasil resize-nya. Ini agak susah digeser. Iya, karena ngepas banget ya. Coba kita resize-nya gedein dikit jadi 240, 240. Nah, bentuknya persis sama tapi ukurannya lebih kecil. Nah, ini adalah resize gitu. Masnya bisa pilih ke angka lain, bahkan juga ke angka yang lebih besar. Originalnya 400-400, kita bisa pilih misalkan 640, 640. Hasilnya, hasil resize-nya nih lebih besar dari original. Jadi bisa berlaku kebalikan. Tinggal kita tentuin aja, resize-nya ke jadi lebih besar atau ke jadi lebih kecil. Kurang lebih kayak gitu. Itu untuk resize, Oke. menggunakan function cp2resize. Nah, selain untuk nge-resize menggunakan apa namanya ukuran yang fix seperti ini, kan bingung juga ya. Terutama bayangin kalau ukuran gambarnya itu nggak kotak gitu ya, persegi panjang. Sebenarnya kan kalau kita lihat juga Lena.jpg ini nggak beneran pas kotak ya. Dia 354 kali 344 ya. Bukan 400 tadi ya. 354 kali 344. Nah, dengan ukuran kayak gitu kan kalau kita pasin jadi 640 kan hasil resize-nya pasti jadi kesering dikit ya. Bayangin kalau lebih ekstrim gitu ya. Kan gambar itu ada yang lebih lebar, ya aspek rasionya beda-beda. Apalagi yang ngambil dari HP gitu ya, nggak kotak gitu bentuk gambarnya. Bagaimana kalau kita pengen nge-resize dengan ukuran yang aspek rasionya sama? Enggak, jadi nantinya itu gambarnya agak stretch gitu ya. Nah, di sini contohnya kita bisa gunakan sebuah fraksi ya. Fraksi itu kayak rasionya gitu ya. Mau kita resize ke ukuran lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Bisa misalkan kita pengen ukuran 50% lebih kecil. Nah, kita bisa set rasionya 0,5, 50%. Nah, si 50% ini tinggal dikaliin aja ke dimensi si Lena.jpg-nya ya. Tadi kita lihat originalnya 340-an kali 300 sekian. Kalau dikali 0,5 kan berarti setengahnya ya, 150 sekianan. Nah, kita tampung ke variabel width dan height yang baru hasil perkalian si rasionya. Nah, ini akan menjadi pengali yang secara ukuran akan ke maintain, tidak ngakibatin gambarnya jadi peyek penyek gitu ya, ke stretch dan lain sebagainya. Karena rasio width dan height ini dikali dengan rasio yang ngambil dari dimensi original citranya. Kita lihat. Nah, di sini akan ada pop-up di atas ini ya. Dia nyuruh kita masukin rasionya berapa. Saya isi 0,5. Tandanya nanti kita akan resize 50% lebih kecil. Nah, ini adalah hasil resize-nya. 50% lebih kecil, secara lebar tinggi setengah dari original.
Mungkin masnya bertanya-tanya gitu ya, pop-up tadi itu gara-gara apa? Nah, ini gara-gara built-in command dari Python input ya. Nah, dia akan nampilin pop-up tadi itu. Nah, kalau masnya pilih ukuran lain, contohnya saya pilih 0,7 ya. Jadi 70%, 30% lebih kecil ya. Jadi ukurannya 70%-nya. Nah, ini jadi lebih gede dikit gitu ya dibandingin tadi yang 50%. Ini adalah cara nge-crop secara dinamis gitu ya. Biar hasil cropannya nggak eh, ke stretch. Nah, cuma masnya bisa perhatiin. Di sini kan agak ribet gitu ya. Pertama kan kita harus cari dulu, nentuin dulu rasionya berapa dari inputan. Terus kita kaliin dengan gambar dimensi original gambarnya ya. WH dari silena.jpg. Kita dapat width height baru hasil perkalian dengan rasio, baru kita resize. Kita harus nge-compute ini dulu, nentuin width dan height-nya dulu untuk disuplai ke function cp2 resize. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Jadi si function cp2 resize ini Mas, memfasilitasi kita juga untuk nge-resize pakai fraksi langsung tanpa harus kita hitung manual. Nah, ada ekstra parameter di function cp2 resize yang namanya fx dan fy. Jadi kita tinggal tambahin, yang tadinya kan cuma segini doang nih, gitu ya. Kita bisa tambahin dengan eh, parameter baru fx dan fy, kurang lebih seperti ini. Sehingga si fx dan fy ini kita bisa set tanpa harus ngitung dikaliin dengan original image size gitu, ada pakai img shape dan lain sebagainya. Bisa dilihat ini rasio hasil pembacaan function input langsung dimasukkan ke CV2 resize. Cuman dia ada apa namanya aturannya. Ketika masnya pengen pakai fxfy, pastikan weight dan height-nya set ke 0. Kenapa harus kayak gitu? Ya karena biar si OpenCV tahu kita nggak mau nge-resize by exact value, kita pengen nge-resize by fx, fy, fraction secara arah x dan arah y. Nah, selebihnya sama. Kita akan coba bandingkan, hasilnya akan sama dengan yang tadi kita implementasi secara manual untuk nentuin width height-nya di atas seperti ini. Saya akan masukin 0,5, tandanya saya akan potong atau resize ke 50%. Nah, persis sama ya. Seperti yang tadi kita lihat. Ini 50% dimensi gambar original. Sebelumnya kita udah berhasil menunjukkan bagaimana caranya kita nge-resize dengan fraksi ya, menggunakan fx, fy parameter pada function cp2 resize. Tapi yang barusan kita lakukan dan yang di atas kita lakukan, itu semuanya nge-resize untuk sumber gambar. Bagaimana kalau kita pengen nge-resize ke yang sumbernya video? Misalkan ke kamera webcam yang kita punya ya. Kita pengen resize 50% ya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan persis sama gitu ya, function yang sama, CV2 resize, dengan tentuin aja fx fy-nya gitu ya. Contohnya di sini saya hardcode aja rasionya 0,5. Selanjutnya, pada saat kita ngelooping tiap frame pada video, misalkan dari webcam gitu ya, kita akan apply dulu ke function resize. Jadi output frame dari kamera gitu ya, akan dibaca, di resize ke rasio di atas. Jadi di reduce 50%. Saya tampung ke variabel baru namanya img resize ya, dan saya akan tampilkan hasil resize-nya. Di samping juga nampilin frame original dari webcam. Sehingga nanti akan ada dua window. Window yang 50% lebih kecil, yang ini, hasil resize dengan rasio 0,5. Dan window yang originalnya. Original dengan dimensi hasil pembacaan dari webcam. Tidak tidak hanya dari webcam, bisa aja dari file, dari manapun gitu ya. Seperti yang tadi di notebook pertama dijelasin kalau video capture ini bisa dari beragam source. Nah, ini akan menunjukkan bagaimana capability dengan nge-resize gambar pada frame-frame video. Nah, kalau kita running, oke, di sini Masnya bisa lihat kita jadi punya dua window ya, window pertama dan window kedua. Ini yang ukurannya 50% lebih kecil. Nah, ini yang gambar originalnya. Ini secara vertikal dan horizontal ukurannya 50% original dimensi aslinya ya. Jadi dari sini kita bisa lihat capability dari si OpenCV mampu nge-resize
video frame pada kamera webcam gitu ya, baik maupun dari sumber yang lainnya. Nah, ini menunjukkan mau implementasinya ke gambar atau ke sumber video, tetap aja sama saja penerapannya. Tinggal jangan terjebak dengan nama IMG. Kok di video nggak ada IMG? Sama. Dia tersimpan di variabel frame. Cuma beda nama aja. Isinya sama. Frame ataupun IMG itu merupakan matriks nanti hasil entah baca gambar di lokal atau tiap gambar pada layar, tiap gambar pada video ataupun kamera yang dibaca. Sampai sini cukup clear? Oke, oke, paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari dua notebook sebelumnya kita udah belajar tentang input-output gambar video, dan di notebook yang 1.2 kita belajar tentang image manipulation dasarnya. Tadi color space conversion, image resize, terus image cropping. Di notebook ketiga pertemuan satu ini kita akan bahas tentang OpenCV Drawing Tool. Nah, apa ini ya? OpenCV Drawing Tool ini sebenarnya sublibrary di OpenCV yang ngebantu kita untuk ngedraw sesuatu di atas gambar. Tulisan, bentuk, kotak, garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Gunanya buat apa? Mungkin masnya pernah ngebayangin kasus object detection. Masnya kan bilang pengen ngedetek orang, ngedetek mobil, ngedetek motor. Berarti kan punya bayangan sistem yang Nah, ya, sama online gitu ya. Di objeknya itu ada iya, kotak, terus ada tulisan objeknya di atas ya. iya benar-benar. Nah, gimana sih nge-achieve, nge-draw objek tersebut gitu ya, warnanya merah, ada tulisannya di atas gitu ya. Nah, di OpenCV itu difasilitasi menggunakan OpenCV Drawing. Nah, untuk memulai notebook ini, jangan lupa di pojok kanan atas, pastikan kita sudah terhubung ke environment belajar OpenCV. Nah, di atas ini kita akan import. Sekarang kita perlu NumPy dan OpenCV, import library-nya. Sekilas tentang library drawing-nya punya si OpenCV, ada sebenarnya banyak function yang bisa kita gunakan untuk ngedraw objek di dalam gambar. Garis, elipsis, rectangle tuh ya kotak gitu ya atau persegi panjang, lingkaran, circle, polygon, bahkan tulisan. Di luar ini juga sebenarnya masih banyak function-functionnya, Lin. Tapi yang akan kita bahas sebenarnya cuma tiga yang kebanyakan kita akan sering gunakan. CV2 line untuk ngedraw garis, CV2 rectangle untuk ngedraw kotak ya, sama CV2 put text untuk ngasih tulisan. Kita akan bongkar bagaimana sih ngeimplementasiinnya di OpenCV. Kita mulai dari draw line menggunakan function OpenCV CV2 line. Bagaimana cara menggunakannya? CV2 line ini punya beberapa parameter. Setidaknya di sini ada 6 parameter yang kita bisa isi. Pertama, posisi pertama adalah gambar yang mau kita draw line di atas gambar tersebut. Bisa aja ini gambar pembacaan dari lokal, misalkan lena.jpg. Kita baca, kita masukin ke CV2 line. Artinya, setelah nanti dieksekusi, akan ada garis yang tergambar di gambar lena.jpg ini pas nanti kita tampilin. Nah, posisi selanjutnya nih ada dua tuple ya, kurung buka kurung tutup. X0 Y0, XT YT. Nah, ini adalah koordinat titik awal dan titik akhirnya. Jadi kalau garis ini kan kurang lebih ilustrasinya gini ya. X0 Y0 ini adalah titik awal garisnya. XT YT adalah titik akhir garisnya secara koordinat di dalam gambar. Jadi masnya bebas mau arahnya miring ke sini, ke bawah, vertikal, horizontal bebas. Yang penting untuk mendefine garis itu perlu dua titik. Titik awal X0 Y0, titik akhir XT YT. Parameter keempatnya adalah warnanya. Dalam format tuple, 3 elemen B, G, dan R. Masnya bisa define tiap posisinya ini dengan angka antara 0 sampai 255. Kalau masnya nanti pengen ngedefine warna putih, berarti set aja 255, 255, 255. Masih ingat ya teori warna mungkin pas dulu sekolah, pas kita kecil. Kalau warna merah, hijau, dan biru Oke, ini kan jadi warna putih ya. Kalau pengen warna merah doang gimana? Berarti ya iya. B-nya nolin, G-nya nolin, R-nya 255. Teorinya kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kombinasi tiga Hmm. parameter ini, kita bisa bereksperimen dan ngasih banyak opsi warna gitu ya buat kita
agar bisa ngedraw line di dalam gambar dengan beragam warna. Selanjutnya adalah thickness. Thickness ini ketebalan. Sama seperti kayak misalkan di PowerPoint atau di apa ya, tools yang kalau kita bisa nambahin garis gitu ya di Corel Draw gitu ya. Nah, kan kita bisa atur tuh garis yang kita tambahin di kanvas mau setebal apa. Nah, ini thickness sama persis seperti itu. Posisi terakhir gak wajib, gak mandatory ya. Gak wajib kita tambahin, tapi ini menentukan bagaimana si garisnya ini di draw, ditulis. Ada parameter yang cukup menarik. Nah, kalau kita set posisi keempatnya dengan isian cp2 dot line AA, nah ini tuh apa? Ini tuh adalah flag anti aliasing. Jadi nanti gambar yang di draw itu akan lebih mulus. Kalau masnya perhatikan di zoom ya, di bagian sini kan ini ada gerigi-gerigi ya. Nah, gerigi-gerigi ini Iya. adalah efek umum pada vektor image ya. Kalau masnya mungkin pernah belajar Corel Draw gitu ya kan mengalami hal serupa. Gimana kalau kita pengen perhalus? Jadi garisnya tuh nggak kelihatan bergerigi. Nah, biasanya tuh pakai anti aliasing. Nah, di OpenCV juga ada fungsionalitas serupa. Jadi, kalau mau di anti aliasing, ini garisnya lebih mulus. Posisi terakhirnya ini kita set cv2.line AA. Parameter lainnya abaikan saja ya. Yang penting cuma yang bagian CV line AA memfasilitasi kita untuk kebutuhan anti aliasing. Langsung aja kita demoin. Pertama, kita di sini baca dulu gambarnya ya. Silena.jpg sama seperti di atas. Dan selanjutnya saya akan draw dua garis nih ya. Di sini saya akan demokan nge-draw horizontal line warna merah ya. Jadi posisi R-nya B-nya 0, G-nya 0, R-nya 254. Bisa aja 255 ya. Nah, hasilnya pasti bakal berwarna merah line-nya ya. Posisi awal, posisi akhirnya di koordinat ini 100,0, 1000,100. Ini mungkin nggak horizontal banget ya, pasti rada miring. Nah, posisi terakhirnya saya anti aliasing biar garisnya lebih halus. Ketebalannya saya set 3. Begitu pula garis yang kedua. Garis yang kedua, tapi bedanya di sini koordinatnya beda, titik awal, titik akhirnya. Warnanya dia warna hijau. Nah, setelah kita apply nih ya, ke gambar yang kita baca ini, gitu ya, dua garis ini, kita akan tampilkan garis yang ke draw akan seperti apa. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah garis merah di koordinat X-nya 100 ya, secara horizontal X-nya 100, Y-nya 0, bener kan? Di titik ini. Berhenti di posisi Hmm. X2-nya 1000, karena 1000 itu kan jauh banget ya, melebihi, ini kan width-nya 350-an piksel ya. Jadi akan ada di titik mana, entah di mana gitu ya, melebihi kapasitas ukuran citranya gitu ya. Tapi secara vertikal, Y-nya 100, entah di titik mana gitu ya. Tapi dari sini masnya ngebayangin kalau koordinatnya itu bisa aja di luar dimensi original gambar. Ya contohnya seperti ini. Kita bisa define 1000, ya dia bisa ada di luar kawasan gambarnya ya. Nah, gambar yang hijau ini di koordinat berbeda dengan warna hijau. Masnya bisa perhatiin ini karena kita aktifin anti aliasing, dia mulus banget. Gak kelihatan bergerigi ya. Nanti mungkin masnya bisa cobain di komputernya. Sekarang kita akan bandingin kalau line A-nya kita hilangin. Jadi langsung tiga kurung tutup seperti ini. Nggak pakai anti aliasing. Outputnya, gambarnya terutama di bagian yang ini ya, kelihatan banget lebih bergerigi. Nah, itu perbedaannya. Efek penggunaan anti aliasing pada CV2 line. Cukup clear? Oke, paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, barusan kita melihat bagaimana dasar ngedraw line. Sekarang kita akan ngedraw rectangle, kotak. Fungsinya di OpenCV CV2 rectangle. Parameternya percis sama seperti line, gampang banget. Sama, gambar yang mau kita draw rectangle,
posisi awal, posisi akhir, loh kok sama? Kan kotak itu ada 4 sudut ya, kenapa cuma 2 ini? Ya karena ketika kita mengendraw kotak, kita nggak perlu nge-define titik ini dan titik ini. Kalau di line kan titik awal, titik akhir itu jadi garis kan, tapi dia jadi pojok kiri atas dan pojok kanan bawahnya. Dengan kita mendefine x0, y0, x, y, t, itu adalah pojok kiri atas, pojok kanan bawah kotaknya. Parameter lainnya sama seperti yang lain. Kita bisa set warna, ketebalan hasil draw-nya, dan jenis garisnya. Bisa kita aktifin anti aliasing. Nah, di sini kita bisa tunjukin ya, kita demonstrasiin, kita baca lena.jpg, terus kita panggil cv2 rectangle. Gambarnya kita supply ke cv2 rectangle. Nah, di sini kita set titik awal x0, y0 dan titik akhirnya 200, 150 si x, y, t. Warnanya di sini saya akan pilih warna putih ya. Saya set 255 semua. Tapi masnya bisa lihat ini thickness-nya negatif. Thickness ini kan ketebalan ya. Seberapa tebal tepiannya ini ya, bordernya ini ya. Ketika jadi negatif, ini perlu diingat ya. Ketika thickness di CV2 rectangle jadi negatif, artinya dia bukan akan nebalin di bagian sininya, tapi dia akan ngisi bagian tengahnya jadi penuh, jadi fill color. Jadi warna putihnya itu bukan untuk bordernya, tapi untuk bagian tengahnya. Jadi kotak solid, bukan kotak garis doang di tengahnya bolong gitu ya. Berbeda kalau kita define angka di atas 0 seperti ini, misalkan 2. Dia akan jadi kotak dengan border seperti ini ya, warna hijau ini ya. B-nya 255. Nah, kita akan lihat sih maksudnya seperti apa gitu ya. Tekan show. Nah, ini yang saya bilang. Yang putih, yang tengahnya putih ini adalah bagian dari yang bagian atas ini. Jadi bisa dilihat bagian negatifnya ini ya, itu ngasih efek fill area ke dalam kotaknya di koordinat 15,25, 200, 150. Gambarnya warnanya putih ya di sini. Nah, di CV2 rectangle kedua, koordinatnya ini sama, 15,25, 200, 150. Tapi, oh ini blue ya, bukan green ya. Colornya blue, thickness-nya 2. Nah, ini jadi yang bordernya ini yang warna biru, sekeliling kotaknya. Kayak gitu. So clear? Oke, paham. Paham ya? Nah, jadi di Oke. sini kita bisa lihat bagaimana apa namanya mudahnya gitu ya menggunakan CV2 rectangle untuk ngasih bounding box. Nah, itu CV2 rectangle. Selanjutnya di bagian ketiga ini kita akan explore bagaimana caranya ngedraw teks ke dalam gambar. Fungsinya adalah CV2 put text. Parameternya berbeda sekali dengan CV2 rectangle dan line ya. Karena ketika CV2 put text ini pengen digunain, selain gambar yang mau kita draw tulis gitu ya, tulis pakai karakter tertentu, kita harus mensuplai mau ditulis apa. Nah, makanya di sini ada posisi pertama gambarnya yang mau ditulis, posisi kedua adalah teksnya, mau apapun, misalkan ini adalah car berapa puluh persen gitu ya. Biasanya kan gitu ya, lihat di deteksi objek hasil bounding boxnya Ya, ini, detection gitu ya. Nah, itu nanti kita ya. supply di bagian sini karakternya. Nah, posisi selanjutnya adalah koordinatnya, titik awal tulisannya. Ini ada X, Y-nya. Jadi kalau kita ilustrasiin, X, Y di sini itu adalah posisi titik di huruf pertama yang mau kita tulis. Di bagian pojok kiri bawahnya. Nah, terus selanjutnya font type. Di OpenCV memang nggak sebanyak kayak kita pakai Microsoft Word ya. Ada banyak macamnya ya. Gaya style fontnya dan lain sebagainya. Dia hanya menyediakan sedikit font, tapi cukuplah untuk kebutuhan kita. Font-fontnya kurang lebih seperti ini. Ada yang tipenya serif, ada yang simple apa namanya Hersey, atau ada yang italic font gitu ya, yang miring. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Kenapa nggak ada Arial yang standar umum kita lihat di Word? Ya memang sepertinya memang tidak di-includekan sama si OpenCV. Nah itu font type. Posisi selanjutnya adalah font scale. Font scale ini adalah
ukuran fontnya sama seperti kayak di Microsoft Word, ukuran 8 dan ukuran 16 kan lebih besar yang ukuran 16 ya. Nah, itu si thickness ya. Terus juga ada si font scale ya. Nah, terus juga ada warnanya. Kita bisa tentuin sama seperti kita nentuin warna pada line dan rectangle. Formatnya BGR juga. Nah, terus ada posisi selanjutnya thickness. Thickness berbeda dengan font scale. Font scale itu kan ukuran font. Kalau thickness ini ketebalan font. Jadi bisa font bold dan font reguler gitu ya. Nah, kalau masnya pengen fontnya bold, berarti ya thicknessnya kita isi lebih gede. Bisa isi 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Biar nanti lebih gemuk fontnya, tiap fontnya ya. Kalau ngukur ukuran gede besar, apa namanya, tinggi lebar fontnya, yaitu pakai font scale-nya ya. Untuk posisi terakhir sama, ada untuk ngatur anti aliasing kalau mau ya. Dan kita akan coba lihat bagaimana kita ngedraw contohnya di sini Hello World ya. Di koordinat 50,50 ya, titik ininya. Di gambar yang kita baca, silena.jpg. Kita pilih fontnya CV2, font Hersey Simplex. Yang paling pertama ini. Dia sans serif. Sans serif berarti ada kakinya ya. Eh, di sini font scale-nya 2, warnanya blue, font apa thickness-nya 2, dan kita aktifin anti aliasing. Kita tampilin. Nah, ini Hello World kepanjangan ya. Jadi dia D-nya kedorong ke sisi kanan. Kalau kita misalkan kecilin jadi satu, tentu saja si fontnya tadi lebih kecil. Nah, Hello World. Kalau kita set 1,5, ini bisa kita set desimal kayak gini ya. Nah, dia tengah-tengah antara font yang tadi awal dan yang sebelumnya. Kalau kita ubah di sini apa namanya, thickness-nya jadi satu, dia lebih slim. Nah, lebih tipis ya. Kalau jadi gede ya, si thickness-nya ya tentu saja lebih bold ya. Ini nanti mengontrol bagaimana kita pengen ngedraw si fontnya. Kita bisa kombinasiin si text ini dengan eh, apa namanya, rectangle di atas. Contohnya kalau saya copy gitu ya, si rectangle ini. Saya copy sebelum teksnya. Saya akan posisiin di koordinat yang sama, 50, 50 gitu ya. Atau mungkin ini, nah kita lihat dulu ya posisinya di mana ya. Saya juga belum tahu nih. Secara posisi ngepas di belakang. Jadi pengennya saya akan ngedraw warna putih di belakang tulisan warna biru si Hello World ini gitu ya. Kita random aja put titik akhirnya 200 150. Hasilnya kayak gimana? Nah, ternyata di bawahnya ya. Berarti titik X1 Y1-nya ini kita perlu naikin dan ini perlu kita lebih lebarin ya. Dan mungkin ini terlalu tinggi juga. Nah, ini kita set misalkan jadi 75 gitu ya. Dan ini posisinya jadi 300. Dan ini posisinya kita kurangin secara Y, jangan di 50. Tapi di contohnya mungkin 25. Atau ya kita coba dulu ya. Nah, paling nggak rada ngepas lah. Tapi intinya di sini kita bisa kombinasiin draw rectangle dan put text. Mau kita ngasih rectangle seperti ini, atau juga kita mau ngasih bordernya juga gitu ya. Kita kasih dua warna merah misalkan ya. Kayak gini, dengan koordinat yang sama dengan kotak background warna putih seperti ini. Kita tambahin juga border warna merah. Kita close dulu, kita running. Nah, jadi ada bordernya warna merah. Kita bisa kombinasiin, kreasiin seperti ini. Kuncinya tentu saja dari sini masnya akan melihat, wah ribet banget ya, kita harus nentuin dulu nih, titik-titik ininya berapa, boxnya harus di draw di mana, ternyata untuk ngepasin dengan posisi hurufnya juga susah bener gitu ya, nggak apa namanya, nggak adjustnya gimana. Nah, selanjutnya kita akan demokan cara mengkombinasikan yang lebih proper, terutama ilustrasi untuk ke depan-depannya sebenarnya ya, ketika kita pengen ngedraw box hasil deteksi objek. Di sini misalkan ada kendaraan, di sana misalkan ada orang, dengan ada boxnya, ada label orangnya, ada label kendaraannya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, gimana cara implementasinya? Tapi tentu saja ini belum nyambung
belum nyambung ke algoritma untuk deteksinya. Jadi posisi koordinatnya masih kita supply manual. Nah, sampel ini, gabungan rectangle, rectangle, dan futex ini, saya simpan di dalam sebuah file, Mas, namanya utils.py. Nah, ingat-ingat ya, utils.py ini di pertemuan selanjutnya akan selalu ada, akan selalu kita pakai, karena ini akan menyimpan beberapa function yang salah satunya untuk membantu kita ngedraw box di dalam gambar. Ngedraw box deteksi hasil pembacaan, hasil deteksi si algoritma object detection nantinya. Nah, ini kita lihat di dalamnya implementasinya seperti apa. Kita tinggal klik aja di utils.py ini. Di dalamnya ada import OpenCV, dan di sini sebenarnya ada ngedefine Python function. Kalau masnya pernah belajar Python ya, atau mungkin ngerti istilah function di programming language lain, di C atau apa, ya ini persis juga sama. Ini function di Python. Jadi kita define sebuah function, namanya drawpad. Nanti si drawpad ini bisa kita panggil dari mana? Dari notebook kita. Kita panggil dari sini. Nah, ini drawpad. Kita panggil dari file utils.py. Ngapain si drawpad ini? Ini sebenarnya ngebungkus function-function untuk ngedraw rectangle, ngedraw ya ada yang bentuk fill color gitu ya, ada yang bentuk border, dan ngedraw text. Tapi uniknya di sini ada function tambahan. Ada function namanya cv2 getTextSize. GetTextSize ini adalah ngebantu kita untuk nentuin kira-kira ukuran karakter yang kita tulis, misalkan dengan label hello world tadi gitu ya. Ini panjangnya digambar bakal berapa pixel gitu ya. Jadi ujung ke sininya itu bakal sampai berapa pixel secara lebar dan tingginya. Di atas kan kita bingung tadi ya, nentuin ujungnya di berapa. Nih saya tadi tembak 300, 700, ternyata nggak pas. Tapi dengan function tambahan getTextSize ini, kita bisa tentuin secara presisi ujungnya, dimensi si teks ketika di draw di gambar. Dimensi teks yang warna biru ini berapa pixel kali berapa pixel? 100 kali 20 kah? Atau ukuran lain. Nah, berbekal hasil pembacaan teks yang akan ditulis, kita nanti bisa draw dalam format teksnya apa, ya. Nanti di belakang teksnya ada fill color putih yang ngepas, dan nanti ada box deteksi. Maksudnya seperti apa? Nah, kita akan coba baca si function drawpad. Parameternya ada beberapa ya. Pertama, gambar yang mau kita draw, gitu ya. Bounding box deteksinya. Label, itu tulisan yang mau kita draw. Nah, ini ada koordinatnya ya. X0, Y0, XT, YT. Tapi tidak dalam bentuk tuple, dipisah. Jadi ada 4 posisi. Posisi terakhirnya adalah color, sama text color. Color ini adalah nanti si line atau box colornya. Text color ini adalah warna teks yang mau kita gunakan untuk si tulisan yang mau kita tulis ya. Defaultnya warna putih, boxnya defaultnya kalau nggak salah ini warna apa ya, magenta ya, orange ya. Nah, kita akan coba gunain gimana cara manggil si util.py ini yang di dalamnya ada function drawpad ini ke dalam notebook yang kita punya ini. Nah, caranya kita import seperti kayak kita nge-import library. Di sini kita tinggal import utils seperti ini. Kenapa harus kayak gini ya? Karena nama filenya utils. Kalau nama filenya Jondo berarti nanti Marsnya juga importnya Jondo gitu ya. Ini tandanya kita pengen ngimport bukan library ya, tapi ngimport file utils.py. Di sini nggak perlu masnya tulis utils import utils.py ya. Masnya cukup import file name-nya saja, utils seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan baca gambar silena.jpg, kita tampung ke dalam sebuah gambar, dan di sini kita gunain function drawpad yang ada di dalam utils. Cara pakainya tinggal panggil aja utils ya, dot drawpad, nama function yang ada di dalam utils.py. Selebihnya tinggal kita supply parameter yang dibutuhin. Gambar yang mau kita draw, nah di sini contohnya ya, labelnya, tulisan yang mau kita draw di gambar, dan ini adalah koordinatnya. X0, Y0, ya, X1, Y1. Habis itu kita tampilin. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini persis seperti yang masnya mungkin pernah lihat di proyek object detection ya.
Bentuknya seperti ini. Iya, benar-benar. Nah, ini bisa kita manipulate. Misalkan jadi face 90% kayak gini gitu ya. Bentuknya seperti ini. Atau misalkan nanti ada orang atau apa segala macam. Jadi yang nanti masnya akan lakukan ke depannya adalah hasil tampilannya akan seperti ini. Akan menggunakan function di utils.py. Tapi tentu saja di sini ada yang kurang. Kita belum mendapatkan sebenarnya koordinatnya harus di mana. X0, Y0, X1, Y1 ini dapat dari mana? Dia tahu ini adalah phase, akurasinya 9% ini dari 90% ini dari mana? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya. Kita akan ubek nanti bagaimana algoritma object detection, salah satunya algoritma YOLO yang akan kita gunakan, Mas, mampu ngasih tahu kita harus kita draw di koordinat mana. X0, Y0, X1, Y1-nya itu di mana gitu. Dia ngasih tahu kita. Dan persentase akurasinya berapa. Dan ini tuh apa nih di kotak ini tuh? Orang kah? Mobil kah? Motor kah? Gitu ya. Nah, informasi itu nanti akan kita dapatkan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan pertama ini cukup sampai di bagian ini. Membantu kita menjadi fondasi awal bagaimana kita berinteraksi dengan gambar, dengan data, membaca, menampilkan, ngasih box, kurang lebih seperti itu.